Bek Arsenal, Tierney mengalami cedera. Arsenal di bursa transfer Januari kemarin mengeluarkan 6 pemain tanpa pengganti. Itu membuat klub hanya memiliki 20 pemain senior. Dan sekarang, bek kiri Kieran Tierney mengalami cedera. Dia diragukan turun ke lapangan di sisa musim di Premier League. Gelandang Arsenal, Thomas Partey juga diragukan bermain karena dikonfirmasi mengalami cedera paha. Namun hal itu tidak membuat bingung manajer Arsenal Mikel Arteta. Begini kata Arteta, "Kami telah kehilangan Tierney dan Thomas. Kami akan terus mencoba dengan para pemain yang kami miliki, seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim." Arteta berharap Takehiro Tomiyasu bisa kembali untuk pertandingan kandang penting hari Sabtu dengan Bright. Bek Jepang itu telah absen karena cedera betis sejak Januari. Kehadiran Tomiyasu akan memungkinkan Cedric Soares beralih ke bek kiri untuk menggantikan Tierney. Arteta menurunkan Nuno Tavares saat berhadapan dengan Crystal Palace pada hari Senin, tetapi tidak sampai akhir pertandingan dia ditarik keluar. Kekalahan itu membuat Arsenal kembali berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris. Martin Odegaard berkata, "Itu adalah permainan yang mengerikan dari kami dari awal hingga akhir. Kita harus memastikan itu tidak terjadi lagi." Arsenal tanpa Thomas Partey. Pemain asal Ghana itu tampil luar biasa untuk The Gunners tahun ini. Tetapi saat bermain melawan Crystal Palace, tampil kurang maksimal. Dia berjuang untuk mengatasi intensitas permainan, namun Thomas dipaksa harus keluar lebih awal setelah mengalami masalah paha di babak kedua. Gelandang asal Ghana itu diperkirakan akan absen selama beberapa minggu mendatang, yang akan menjadi pukulan besar bagi The Gunners dalam perburuan 4 besar. Martin Odegaard marah besar. Arsenal mengalami kekalahan mengejutkan 3-0 dari Crystal Palace pada Senin malam. The Gunners tampil sangat baik di musim ini, memenangkan 6 dari 7 pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Liverpool. Martin Odegaard mengatakan, "Kami harus memastikan itu tidak terjadi lagi. Hanya 1 pertandingan saja. Kami harus memastikan di pertandingan berikutnya kami berada di level yang seharusnya. Kami semua kecewa, tentu saja tambahnya. Itu sulit untuk kami terima. Kami telah bermain sangat bagus akhir-akhir ini dan memiliki begitu banyak permainan bagus. Yang satu ini sulit bagi kami. Kami akan memastikan itu tidak terjadi lagi." Tottenham sekarang di depan Arsenal dengan selisih gol. Tetapi The Gunners memiliki 1 pertandingan tersisa. Chelsea tetap unggul 5 poin di tempat ketiga. Ketiganya bertarung habis-habisan dengan Manchester United dan West Ham untuk tempat Liga Champions. Martinelli potensial menjadi striker. Gabriel Martinelli telah mempersiapkan perubahan peran besar dari Mikel Arteta. Penyerang Brasil itu telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi penyerang Arsenal berikutnya. Sangat penting bagi The Gunners untuk menandatangani penyerang karena kekurangan yang akan dihadapi Arteta menjelang akhir musim. Kekalahan 3-0 tim London Utara melawan Crystal Palace pada Senin malam juga menyoroti kurangnya kualitas di posisi itu. Ketika Lacazette berjuang untuk memikul beban sendirian, Martinelli diperkirakan akan menjadi striker Arsenal berikutnya setelah sebelumnya bermain dalam peran itu. Dan sekarang mungkin waktu yang tepat bagi Arteta untuk memberi Martinelli kesempatan memimpin lini depan dan ditugaskan mencetak gol dengan Alexander Lacazette sebagai satu-satunya striker yang ada dalam skuad. Semua orang memahami bahwa Mikel Arteta telah melatih Martinelli sebagai penyerang potensial jika penyerang Prancis itu absen. Tapi setelah penampilan kurang maksimal Lacazette baru-baru ini, mungkin Martinelli bisa diberi kesempatan sebagai striker terlepas dari kebugaran striker saat ini di klub. Martinelli sudah pernah memainkan peran penyerang tengah awal musim ini saat The Gunners kalah 2-0 melawan Chelsea di Stadion Emirates.
Namun, kurangnya pengaruh dalam pertandingan itu seharusnya tidak menutupi keputusan Arteta untuk memainkannya di sana di masa depan. Karena susunan pemain melawan Chelsea sangat lemah karena cedera dan situasi Covid. Meski sempat kesulitan di posisi sebelumnya, Martinelli membuktikan keberhasilannya sebagai penyerang tengah selama musim 2019-2020 melawan Liverpool di Carabao Cup dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan 5-5 yang berakhir imbang. Dia bermain sangat baik dalam pertandingan ini sehingga dia didukung oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp yang dilabeli olehnya pemain berusia 20 tahun itu sebagai striker yang luar biasa. Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 4 gol dalam 14 pertandingan Liga Premier musim ini, jumlah yang sama dengan Pierre-Emerick Aubameyang dalam pertandingan yang sama sebelum ia meninggalkan klub ke Barcelona. Ini menyoroti bahwa Martinelli memiliki potensial untuk bermain di posisi itu. Kesempatan Arsenal untuk mendapatkan pemain Portugal. Manajer Wolves, Bruno Lage, telah menerima bahwa mempertahankan Ruben Neves akan menjadi hal yang sulit ketika bursa transfer musim panas ini dibuka. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi pemain yang luar biasa untuk timnya di Liga Premier sejak dipromosikan bersama mereka pada tahun 2018. Arsenal telah dikaitkan dengan bintang Portugal itu, dan sementara pelatihnya berharap untuk mempertahankan Ruben di Molineux. Lage menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak berdaya untuk menghentikan Neves pergi. Bruno Lage berkata, "Saya ingin yang terbaik untuk karirnya. Jika dia lebih memilih untuk tetap bersama kami, saya pasti akan bahagia dan lebih kuat. Ketika melihat level yang dia mainkan, sebuah tim besar datang dengan tawaran yang lebih baik, kami perlu menganalisis apa yang lebih baik bagi kami dan pemain."